Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai penghantaran dan pengkomunikasian nilai. Sebelum kami mulai presentasi, sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Diah selaku pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan kelas E karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mempresentasikan materi ini. Sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jonathan Christopher dengan akhiran NIM 1103 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Liliana Kamasuro dengan akhiran NIM 1069. Perkenalkan, nama saya Laratul Hasanah dengan akhiran NIM 1079. Perkenalkan, nama saya Nafi Hussein Subiantoro dengan NIM 2408 1020 10 97. Perkenalkan, nama saya Chelsea Ho dengan akhiran NIM 1098. Nah, untuk materi yang pertama ini kita akan membicarakan mengenai saluran pemasaran. Sebelum itu kita perlu tahu apa itu pengertian atau definisi dari saluran pemasaran itu sendiri. Nah, saluran pemasaran ini adalah jaringan penting yang menghubungkan produsen dengan konsumen akhir. Nah, jaringan ini terdiri dari berbagai organisasi ataupun perantara yang menjembatani kesenjangan antara produsen dan pengguna, lalu memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan tepat waktu, di tempat yang tepat, dan kepemilikan yang mudah untuk dialihkan. Nah, tujuan utama dari saluran pemasaran ini adalah untuk mempermudah distribusi, mempercepat ketersediaan produk, dan secara signifikan mengurangi biaya transaksi yang akan muncul jika produsen harus berurusan langsung dengan setiap konsumen secara individu. Nah, setelah kita tahu apa itu saluran, kita harus tahu juga apa sih pentingnya saluran itu. Nah, pentingnya saluran ini ada 3. Yang pertama itu efisiensi ekonomi, di mana saluran distribusi ini menciptakan efisiensi ekonomi yang luar biasa, di mana tanpa perantara, produsen harus mengelola kontak langsung dengan semua pelanggan yang sangat sulit dan mahal, terutama di pasar yang luas. Namun dengan saluran ini tentunya produsen akan dipermudah dengan masalah-masalah tersebut. Yang kedua adalah prinsip pengurangan kontak, di mana dengan saluran pemasaran jumlah kontak yang harus dikelola oleh produsen dapat berkurang drastis, sementara jangkauan pasarnya tetap luas dan terkelola dengan baik. Lalu yang ketiga adalah pencipta kegunaan. Nah, saluran pemasaran ini menciptakan kegunaan yang dibutuhkan oleh konsumen, seperti place utility, di mana ketersediaan barang di lokasi yang dekat dan nyaman. Lalu time utility, di mana itu ketersediaan pada waktu yang dibutuhkan. Lalu possession utility, itu kemudahan memiliki barang melalui transaksi yang lancar. Lalu yang terakhir adalah assortment utility, di mana variasi produk yang sesuai dengan preferensi konsumennya. Nah, selanjutnya ini adalah perkembangan saluran pemasaran. Nah, saluran pemasaran ini tentunya terus berkembang, mengikuti dinamika bisnis, teknologi, dan perilaku konsumen. Nah, perkembangan ini ada tahap-tahapnya, di mana pada tahap awal itu perusahaan kecil yang mengendalikan perantara lokal karena keterbatasan sumber daya dan juga jangkauannya. Lalu ada tahap perkembangannya, di mana saat skala bisnis tersebut mulai membesar, saluran ini akan meluas ke distributor regional dan retail modern lah. Lalu ada perkembangan lanjutan atau tahap lanjutan, di mana skala bisnis ini menjadi kompleks dan multi channel atau omni channel yang mengintegrasikan penjualan online dan juga offline. Lalu ada perkembangan struktural saluran. Nah, struktural saluran ini ada 3 perkembangan yang paling signifikan. Yang pertama itu vertical marketing system, yang merupakan sistem yang terkoordinasi antara produsen, grosir, dan juga pengecer. Nah, marketing system ini biasanya bersifat korporat ataupun kontraktual. Lalu
Yang kedua adalah horizontal marketing yang merupakan kolaborasi strategis antara dua atau lebih organisasi di tingkat yang sama untuk memanfaatkan peluang pasar yang baru. Lalu yang terakhir adalah hybrid channel yang merupakan saluran yang menggabungkan berbagai rute pemasaran untuk melayani segmen pasar yang berbeda. Selanjutnya adalah nilai jaringan atau value network. Nah, saluran pemasaran ini sekarang tidak lagi hanya dilihat sebagai rantai distribusi yang linear. Nah, kini itu muncul sebuah konsep yang lebih luas yang lebih dikenal sebagai jaringan nilai. Nah, jaringan nilai sendiri ini adalah jejaring kompleks yang melampaui batas perusahaan tradisional yang melibatkan produsen, distributor, retail, pemasok, lembaga keuangan, penyedia teknologi, dan bahkan komunitas dari penggunanya. Tujuannya sendiri agar semua elemen-elemen tersebut dapat bekerja secara sinergis untuk menciptakan dan memberikan nilai total kepada pelanggan akhir. Selanjutnya adalah peran saluran pemasaran. Nah, peran saluran pemasaran ini ada 3. Yang pertama itu peran transaksional, di mana saluran ini memfasilitasi transaksi dengan menjalin kontrak dengan pembeli, lalu melakukan promosi dan menegosiasikannya secara syarat-syarat transaksi. Yang kedua ada peran logistik, di mana peran ini menangani pergerakan fisik produk, termasuk penyimpanan, pengubahan muatan besar menjadi lot kecil, sortasi produk, dan pengiriman yang tepat waktu. Lalu peran yang terakhir ada peran fasilitasi, di mana ini mendukung seluruh proses dengan menyediakan pembiayaan, pengelola risiko, memberikan informasi pasar, dan juga layanan purna jual yang memadai. Selanjutnya, saluran-saluran ini tentunya punya tingkatan-tingkatan. Nah, tingkat saluran pemasaran itu ditentukan oleh jumlah perantara yang terlibat antara produsen dan konsumen. Nah, tingkat tersebut ada yang pertama saluran langsung atau zero level channel, yang dimana tidak ada perantara yang terlibat sehingga produsen langsung menjual ke konsumen, misalnya itu melalui toko daring atau penjualan dari rumah ke rumah. Lalu tingkatan yang kedua ada saluran satu tingkat, di mana melibatkan satu perantara yang biasanya pengecer yang membeli dari produsen dan menjualnya langsung ke konsumen. Lalu tingkat yang ketiga ada saluran dua tingkat yang melibatkan dua perantara seperti distributor dan juga pengecer. Dan tingkatan yang terakhir ada saluran tiga tingkat yang menggunakan tiga perantara, misalnya itu agen, grosir, dan juga pengecer. Lalu selanjutnya adalah saluran pemasaran dalam sektor jasa. Nah, saluran pemasaran sektor jasa ini memiliki satu ciri khas, di mana saluran ini memiliki ciri khas yang sifat jasanya itu tidak berwujud, tidak terpisahkan, bervariasi, dan juga tidak dapat disimpan. Nah, contoh-contoh penggunaan saluran jasa ini bisa kita temui di maskapai penerbangan, perbankan, dan juga layanan kesehatan. Namun, saluran pemasaran dalam sektor jasa ini ada faktor keberhasilannya, di mana keberhasilan saluran jasa ini sangat ditentukan oleh faktor-faktor non-fisik seperti aksesibilitas, kecepatan pelayanan, transparansi informasi, dan kualitas layanan purna jual. Selanjutnya, keputusan rancangan saluran. Merancang saluran pemasaran bukanlah tugas yang sederhana, karena harus mempertimbangkan banyak faktor. Perusahaan perlu memahami kebutuhan konsumen, tujuan distribusi, serta biaya yang terlibat. Saluran yang dipilih harus mampu memberikan layanan yang efisien, namun tetap menjaga kepuasan pelanggan. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan kesesuaian saluran dengan karakteristik produk. Misalnya, produk mahal atau eksklusif cenderung menggunakan saluran yang pendek dan terbatas agar kontrol tetap terjaga. Yang selanjutnya yaitu menganalisis tingkat output jasa yang diinginkan pelanggan. Dalam merancang saluran pemasaran, pemasar harus memahami 5 output jasa utama yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Output tersebut meliputi ukuran lot yang menentukan jumlah pembelian dalam satu transaksi,
waktu tunggu dan pengiriman yang menekankan pentingnya kecepatan layanan, kenyamanan spasial yang memudahkan akses lokasi pembelian, keragaman produk yang memberi lebih banyak pilihan, serta dukungan layanan tambahan seperti kredit, instalasi, atau perbaikan. Namun, semakin tinggi layanan yang diberikan, semakin besar pula biaya dan harga yang ditanggung pelanggan. Karena itu, pemasaran perlu menyeimbangkan antara tingkat layanan dengan kebutuhan segmen pasar. Karena sebagian pelanggan lebih mementingkan harga murah meskipun dengan jasa yang lebih sederhana. Menentukan tujuan dan hambatan. Tujuan utama dari saluran distribusi adalah mengantarkan produk kepada konsumen dengan efisien dan memuaskan. Namun, dalam prosesnya, perusahaan seringkali menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, peraturan hukum, kondisi pasar yang berubah-ubah, atau bahkan persaingan yang ketat. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menetapkan tujuan yang realistis dan mengidentifikasi potensi hambatan sejak awal, agar bisa mengantisipasi dan mencari solusi yang tepat dalam perancangan salurannya. Selanjutnya yaitu alternatif saluran. Perusahaan memiliki berbagai alternatif saluran distribusi seperti tenaga penjualan, agen, distributor, telemarketing, hingga internet yang masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Karena itu, banyak perusahaan menggunakan bauran saluran agar lebih efisien dalam menjangkau konsumen. Pemilihan saluran mencakup 3 hal penting yaitu jenis perantara, jumlah perantara, serta syarat dan tanggung jawabnya. Terdapat 3 strategi distribusi yaitu eksklusif untuk menjaga kualitas dan citra, selektif untuk menyeimbangkan cakupan pasar dan kendali, serta intensif untuk memperluas ketersediaan produk. Agar efektif, produsen perlu menjaga hubungan dengan perantara melalui kebijakan harga, syarat penjualan, hak teritorial, serta tanggung jawab bersama. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi alternatif utama. Langkah terakhir dalam merancang saluran adalah mengevaluasi alternatif saluran secara lebih mendalam. Perusahaan harus mempertimbangkan aspek ekonomi, seberapa besar kontrol yang bisa mereka pertahankan, dan kemampuan saluran untuk beradaptasi terhadap perubahan. Salah satu cara mengevaluasi adalah menggunakan analisis break-even, yaitu membandingkan biaya tetap dan variabel dari berbagai pilihan saluran untuk melihat mana yang paling efisien sesuai dengan volume penjualan yang ditargetkan. Materi selanjutnya yaitu keputusan manajemen saluran. Yang pertama yaitu memilih anggota saluran. Memilih anggota saluran adalah langkah yang sangat krusial karena anggota saluran akan bertanggung jawab langsung dalam mendistribusikan produk ke pasar. Oleh karena itu, perusahaan harus menyeleksi calon anggota dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan berbagai aspek seperti kemampuan finansial mereka untuk menyimpan stok produk, pengalaman dalam penjualan, jaringan distribusi yang sudah ada, serta reputasi dan kepercayaan yang mereka miliki di pasar. Anggota saluran yang tepat akan memastikan produk distribusikan secara efisien, memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, dan membantu perusahaan mencapai target penjualan. Yang kedua yaitu melatih dan memotivasi anggota saluran. Setelah anggota saluran dipilih, perusahaan tidak boleh berhenti di situ. Mereka perlu diberi pelatihan agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang produk serta teknik penjualan yang efektif. Pelatihan ini sangat penting agar anggota saluran mampu menjelaskan produk dengan baik dan memberikan layanan yang memuaskan kepada pelanggan. Selain pelatihan, motivasi juga menjadi faktor kunci. Perusahaan dapat memberikan insentif berupa bonus, penghargaan, atau dukungan promosi yang dapat meningkatkan semangat dan loyalitas anggota saluran sehingga mereka lebih bersemangat dalam menjual produk. Yang ketiga yaitu mengevaluasi anggota saluran. Evaluasi anggota saluran dilakukan secara rutin untuk mengukur apakah mereka sudah memenuhi target dan standar yang telah ditetapkan. Dalam evaluasi ini, perusahaan menilai pencapaian volume penjualan, kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan, serta kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan perusahaan. Evaluasi ini sangat penting sebagai dasar untuk mengambil tindakan selanjutnya, seperti memberikan pelatihan tambahan untuk
untuk yang kurang berprestasi, memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, atau bahkan mengganti anggota yang tidak memenuhi harapan. Dengan evaluasi yang konsisten, perusahaan dapat memastikan saluran distribusi tetap efektif dan efisien. Yang keempat yaitu memodifikasi rancangan saluran. Dalam menghadapi perubahan pasar dan perkembangan teknologi, perusahaan harus selalu fleksibel dan siap melakukan perubahan pada rancangan dan pengaturan saluran distribusi. Misalnya, perusahaan dapat menambah saluran distribusi baru seperti platform online, mengurangi saluran yang kurang efisien, atau mengubah metode distribusi agar lebih cepat dan hemat biaya. Modifikasi ini bertujuan agar perusahaan tetap dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara optimal, menjaga daya saing di pasar, dan meningkatkan efektivitas distribusi secara keseluruhan. Dari selanjutnya yaitu integrasi dan sistem saluran. Yang pertama yaitu sistem pemasaran vertikal. Sistem pemasaran vertikal atau VMS merupakan perkembangan penting dalam distribusi modern yang menyatukan produsen, grosir, dan pengecer dalam satu sistem terpadu. Berbeda dengan saluran konvensional, VMS dipimpin oleh pihak yang memiliki kepemilikan, kekuatan, atau sistem waralaba sehingga mampu mengurangi konflik, meningkatkan efisien, dan mencapai keekonomisan. VMS terbagi menjadi 3 jenis yaitu korporat atau satu kepemilikan, teradministrasi atau dikendalikan merek dominan, dan kontraktual atau melalui perjanjian seperti koperasi atau waralaba. Waralaba sendiri berkembang pesat dalam berbagai bidang, mulai dari produk hingga jasa. Dalam praktiknya, persaingan retail modern kini terjadi antar jaringan VMS besar dengan sistem yang terkoordinasi, bukan lagi antar bisnis independen sehingga produsen harus menyesuaikan diri agar tetap bersaing. Yang selanjutnya yaitu sistem pemasaran horizontal. Sistem pemasaran horizontal merupakan kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang tidak memiliki hubungan sebelumnya, namun menyatukan sumber daya untuk memanfaatkan peluang pasar yang ada. Kerjasama ini biasanya dilakukan karena masing-masing perusahaan memiliki keterbatasan dalam hal modal, pengalaman, kemampuan produksi, maupun sumber daya pemasaran jika berjalan sendiri. Selain itu, kerjasama ini juga membantu mengurangi risiko yang mungkin timbul ketika perusahaan beroperasi sendiri. Bentuk kolaborasi dapat dilakukan secara sementara, permanen, atau melalui pendirian usaha patungan atau joint venture agar lebih terstruktur dan saling menguntungkan. Yang terakhir yaitu mengintegrasikan sistem pemasaran multisaluran. Pemasaran multisaluran merupakan strategi perusahaan menggunakan berbagai saluran seperti toko fisik, online, katalog, maupun distributor untuk menjangkau segmen pelanggan yang lebih luas. Strategi ini memberikan manfaat utama berupa peningkatan cakupan pasar, efisiensi biaya penjualan, serta kemampuan menyesuaikan penawaran sesuai kebutuhan konsumen. Meski begitu, penambahan saluran dapat menimbulkan konflik dan tantangan pengendalian, sehingga diperlukan arsitektur saluran yang terintegrasi agar setiap saluran dapat saling melengkapi. Dengan integrasi yang baik, perusahaan mampu mengoptimalkan pasar, menekan biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Perkenalkan, saya Chelsea dengan Akhirnya 1098. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konflik, kerjasama, dan juga persaingan. Dalam buku Kotler dijelaskan bahwa perusahaan itu tidak mungkin beroperasi sendirian, akan tetapi berada dalam suatu jaringan penghantar nilai atau value delivery network yang melibatkan produsen, pemasok, distributor, dan juga pengecer, bahkan sampai dengan konsumen. Nah, dalam hubungan ini tentunya dinamis karena di dalamnya terdapat konflik, kerjasama, dan juga persaingan. Yang pertama mengenai konflik, jadi konflik itu terjadi ketika terdapat perbedaan kepentingan dan tujuan antara pihak yang terlibat dalam saluran pemasaran tertentu. Nah, konflik ini bisa menimbulkan ketidakefisienan, juga menurunkan kinerja distribusi, dan juga dapat merugikan konsumen jika tidak dikelola dengan baik. Nah, konflik saluran itu bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu vertical konflik, yaitu konflik yang muncul antara pihak pada level yang berbeda, misalnya produsen dengan grosir atau pengecer. Kemudian ada juga horizontal konflik yang muncul antara pihak pada level yang sama, misalnya 2 pengecer resmi yang saling bersaing secara tidak sehat di wilayah pemasaran yang sama. Kemudian ada juga yang dinamakan multi-channel konflik yang terjadi saat perusahaan menggunakan lebih dari satu saluran distribusi. Misalnya produsen menjual langsung di e-commerce, sementara tetap memakai distributor konvensional.
Nah, hal inilah yang bisa menimbulkan ketegangan karena distributor itu merasa tersaingi gitu. Dalam konflik ini sebenarnya tidak selalu buruk, karena jika dikelola dengan benar, dia bisa memunculkan inovasi terbaru dalam strategi pemasaran. Selanjutnya adalah kerjasama. Nah, kerjasama dalam saluran distribusi ini sangat penting agar nilai yang diciptakan perusahaan dapat benar-benar sampai kepada konsumen. Bentuk kerjasamanya itu dapat berupa koordinasi distribusi, kemudian berbagi informasi penjualan, program promosi bersama, hingga aliansi strategis. Nah, ketika produsen itu bekerja sama dengan e-commerce dalam program flash sale ataupun free shipping untuk menarik konsumen, itu sudah menjadi contoh kerjasama yang ada. Kerjasama ini akan membuat konsumen itu bisa mendapatkan manfaat yang lebih, sementara perusahaan dan juga mitra saluran memperoleh keuntungan penjualan. Jadi kerjasama efektif akan menciptakan value delivery network yang kuat gitu, di mana semua pihak terikat oleh tujuan yang sama, yaitu memberikan nilai maksimal kepada konsumen. Yang ketiga ada persaingan. Meskipun kerjasama penting, tapi persaingan itu tidak dapat dihindari sama sekali. Karena persaingan adalah bagian alami dari pasar dan akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan maupun distribusi yang mereka miliki. Bentuk persaingan ini bisa dibagi ya. Menjadi yang pertama itu ada brand competition, di mana persaingan antara merek dalam kategori produk yang sama. Misalnya Coca-Cola sama Pepsi, sama-sama minuman bersoda gitu. Yang kedua adalah industri competition, di mana persaingan itu antar perusahaan dalam industri yang sama. Contohnya maskapai seperti maskapai Garuda ataupun Lion Air, dia berada dalam satu industri penerbangan. Kemudian ada juga form competition, di mana persaingan antar produk yang berbeda yang memenuhi kebutuhan yang sama. Seperti contohnya kereta api dan pesawat. Dia memenuhi kebutuhan sama untuk perjalanan jauh, tetapi jenisnya berbeda gitu. Kemudian yang terakhir adalah generic competition, yaitu persaingan antar kebutuhan konsumen yang sama-sama memperebutkan dana, misalnya pilihan antara berlibur atau membeli gawai baru. Ini adalah dua hal yang berbeda, tetapi termasuk sebagai kebutuhan seorang konsumen gitu. Kemudian perusahaan yang unggul itu dalam persaingan adalah mereka yang mampu menciptakan keunggulan bersaing atau competitive advantage melalui diferensiasi produk, layanan yang baik, atau distribusi yang lebih cepat dan juga efisien. Jadi perusahaan diminta atau dituntut untuk meningkatkan value mereka agar dapat bersaing dalam pasar. Kemudian ada juga praktik pemasaran e-commerce. Nah, di bab praktik pemasaran e-commerce ini, ada yang namanya communicating value, yaitu menekankan pentingnya perusahaan untuk menyampaikan pesan nilai kepada konsumen melalui media yang tepat, yaitu e-commerce tersendiri di dunia digital ini gitu. Karena e-commerce itu dianggap sebagai wadah yang paling efektif untuk mengkomunikasikan sekaligus menjual nilai produk lebih baik dengan pasar yang lebih luas. Nah, dalam e-commerce ini ada yang namanya karakteristik komunikasi nilai, yaitu komunikasi pemasaran e-commerce yang memiliki ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, dia interaktif, yaitu konsumen tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi ia juga bisa memberikan tanggapan, ulasan, dan juga interaksi secara langsung. Contohnya seperti konsultasi online, kemudian ada rating di setiap e-commerce di setiap produk e-commerce gitu. Kemudian yang kedua adalah personalisasi, yaitu promosi itu bisa disesuaikan dengan preferensi konsumen. Misalnya rekomendasi produk berdasarkan riwayat pencarian yang dibantu oleh sistem. Nah, biasanya personalisasi ini juga bisa membantu manajer pemasaran untuk menentukan target pasar yang lebih terperinci. Selanjutnya adalah keterjangkauan global, di mana e-commerce ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar internasional tanpa batas geografis karena sudah dapat diakses secara online. Semua orang bisa mengakses e-commerce tersebut. Nah, yang terakhir adalah efisiensi biaya, yaitu efisiensi biaya di bagian distribusi maupun promosi yang dibilang relatif lebih murah dibandingkan dengan metode tradisional seperti membuka toko fisik. Contoh sederhananya, ketika dulu kita menggunakan cara tradisional seperti nge-print flyer dan sebagainya, itu membutuhkan dana. Sedangkan ketika kita sudah masuk ke e-commerce, kita tidak memerlukan untuk dana nge-print flyer tersebut, tetapi kita hanya mengupload satu dan bisa digunakan berkali-kali. Nah, kemudian praktik utamanya itu dalam pemasaran e-commerce dilakukan perusahaan dalam komunikasi nilai yang menggunakan e-commerce tersebut. Ada beberapa ya, seperti metodenya Search Engine Optimization atau SEO, dan juga Search Engine Marketing yang dapat memudahkan konsumen untuk menemukan sebuah produk melalui mesin pencari. Jadi biasanya memang ada beberapa keyword yang biasa digunakan oleh para manajer marketing untuk memudahkan konsumen mencari produk mereka. Nah, kemudian ada juga yang namanya social media marketing, di mana dia memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook untuk membangun komunitas dan meningkatkan yang namanya awareness. Jadi, dia lebih ke mencoba untuk membangun loyalitas antara konsumen untuk bertukar pendapat, dan juga dia berusaha untuk menyebarkan ke kalangan luas awareness terkait produk yang mereka miliki.
Kemudian ada juga yang namanya content marketing, yaitu penyampaian nilai melalui artikel, video, atau konten kreatif yang memberikan manfaat sekaligus promosi. Ditambah lagi di era sekarang sudah ada yang namanya TikTok. TikTok itu juga sudah menjadi wadah sebagai media pemasaran untuk menyebarluaskan konten dengan tambahan ada e-commerce-nya tersendiri. Kemudian ada yang namanya email marketing dan juga CRM, yaitu metode untuk mempertahankan hubungan dengan konsumen melalui pesan personal, penawaran khusus, dan layanan purna penjual. Biasanya teman-teman mungkin mendapatkan email mengenai diskon atau tawaran yang dikirim langsung ataupun SMS ya. Dan beberapa perusahaan juga sudah mulai menggunakan yang namanya WhatsApp gitu. Yang terakhir adalah marketplace strategi, yaitu menjual produk di platform seperti Shopee, Tokopedia, Amazon, atau Lazada untuk meningkatkan exposure dari produk tersebut. Nah, tantangan yang ada di e-commerce ini mungkin tampak menjanjikan, tapi sebenarnya banyak banget tantangannya, mulai dari persaingan harga yang sangat ketat, kemudian keamanan transaksi online, dan karena di era sekarang memang lebih mudah untuk menipu seseorang dengan pengeditan bukti transaksi dan sebagainya, karena keamanan ini juga termasuk perlindungan data pribadi dari konsumen tersebut. Kemudian ada juga yang namanya trust building, karena konsumen itu masih sering ragu dengan kualitas produk yang tidak bisa dilihat secara langsung, karena mereka hanya melihat dari segi produknya yang ada di foto gitu. Dan juga ada tantangan distribusi dan juga logistik yang harus cepat, tepat, dan hemat biaya. Ini seringkali menjadi pertimbangan dan juga masalah yang dihadapi oleh para manajer, terutama mungkin di manajer operasional, untuk menentukan biaya yang paling rendah gitu. Kemudian ada juga yang namanya nilai tambah dari penggunaan e-commerce ini. Jadi e-commerce bukan hanya sebagai sarana penjualan, tetapi juga bisa sebagai sarana komunikasi nilai jangka panjang. Seperti yang ada sebelumnya, yaitu membangun komunitas untuk komunikasi dua arah. E-commerce ini dapat digunakan untuk memberikan peluang personalisasi dan juga pengalaman unik bagi konsumen, kemudian memperluas jangkauan pasar hingga ke wilayah global, menyediakan data konsumen yang kaya untuk pengambilan keputusan pemasaran, dan juga mendukung hubungan jangka panjang dengan pelanggan atau customer relationship marketing, karena memaintain customer yang berada dalam e-commerce itu lebih mudah daripada memaintain customer yang berada di offline ya, atau luar jaringan, karena kan ketika kita berada dalam e-commerce, untuk menghubungi mereka akan lebih mudah dan tidak membuang biaya yang terlalu banyak seperti itu. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang mengomunikasikan nilai. Pada materi ini kita akan belajar tentang bagaimana cara perusahaan mengomunikasikan nilai dari produknya kepada konsumen. Komunikasi pemasaran berperan sebagai sarana untuk menginformasikan, memberitahu, membujuk, ataupun mengingatkan konsumen tentang produk yang ada pada perusahaan. Komunikasi ini sebagai sarana untuk relasi dan komunikasi kepada konsumen. Komunikasi pemasaran juga memberitahu konsumen tentang mengapa produk tersebut ada, mengapa produk tersebut dibuat, dan untuk siapa produk itu dibuat. Sehingga konsumen dapat mengetahui siapa yang membuat produk tersebut dan untuk apa tujuan dibuatnya produk tersebut. Komunikasi pemasaran memungkinkan produk perusahaan untuk terhubung dengan orang lain, acara, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pemasaran. Sehingga produk perusahaan memiliki ingatan sehingga produk memiliki tempat khusus di ingatan konsumen dan dapat menciptakan citra merek serta akan berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Selanjutnya ada lingkungan komunikasi. Digitalisasi memungkinkan adanya tuntutan untuk perusahaan agar segera beradaptasi untuk memaksimalkan efektivitas pemasaran. Karena hal tersebut mempengaruhi bagaimana cara konsumen dapat memperoleh informasi dari pemasaran. Adanya digitalisasi dan internet tentunya dapat memungkinkan kemudahan konsumen dalam memperoleh informasi, sehingga jangkauan pasar dari perusahaan juga akan lebih luas. Namun, lingkungan komunikasi pemasaran tidak hanya dari internet saja. Pemasar harus jeli dalam memperoleh informasi peluang pasar yang ada di lapangan, sehingga produk dari perusahaan dapat dilihat dan diingat oleh konsumen secara jelas. Selanjutnya ada materi tentang komunikasi pemasaran, ekuitas merek, dan penjualan. Pada materi ini, kita akan membahas tentang bagaimana komunikasi pemasaran dapat membangun ekuitas merek dan berpengaruh terhadap penjualan.
Beberapa bauran komunikasi yang dapat membangun ekuitas merek antara lain yaitu ada iklan, promosi, acara dan pengalaman, hubungan masyarakat dan publisitas, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, dan penjualan personal. Iklan merupakan presentasi dari merek dengan perantara sponsor yang jelas. Promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong konsumen dalam membeli sebuah produk. Dan yang ketiga ada acara dan pengalaman, yaitu merupakan kegiatan yang menciptakan interaksi antara pelanggan dan produk. Yang selanjutnya yaitu ada hubungan masyarakat dan publisitas. Hal tersebut merupakan program untuk menjaga citra perusahaan dan merek sehingga dapat memperoleh citra yang baik dan anggapan yang baik dari masyarakat. Selanjutnya yaitu ada pemasaran langsung, yaitu merupakan pemanfaatan media secara langsung untuk memperoleh komunikasi dan meminta tanggapan atau dialog dengan pelanggan. Selanjutnya ada pemasaran interaktif, yaitu merupakan pemanfaatan media online untuk melibatkan pelanggan dalam meningkatkan kesadaran merek, memperbaiki citra, dan menghasilkan penjualan produk. Lainnya yaitu ada pemasaran dari mulut ke mulut, yaitu merupakan komunikasi secara langsung kepada pelanggan yang berhubungan dengan keunggulan produk sehingga dapat mempengaruhi mereka dalam menyebarkan informasi mengenai keunggulan produk. Dan yang terakhir yaitu ada penjualan personal, yaitu merupakan interaksi secara langsung kepada konsumen untuk presentasi merek, tanya jawab, dan pengadaan pesanan. Anggapan konsumen akan sebuah merek merupakan hasil dari komunikasi pemasaran, karena komunikasi pemasaran diintegrasikan untuk menyampaikan pesan yang jelas dan positioning produk yang strategis. Sehingga dengan adanya hal-hal yang saya sebutkan tadi dapat digunakan untuk membangun ekuitas merek dan menciptakan citra produk yang baik semaksimal mungkin. Selanjutnya, ada model proses komunikasi. Model proses komunikasi ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu model makro dan model mikro. Pada model makro, terdapat 9 elemen dalam proses komunikasi, yaitu ada 2 elemen sebagai pihak utama dalam komunikasi, yaitu pengirim dan penerima. Selanjutnya ada 2 elemen lagi yang mempresentasikan alat komunikasi utama, yaitu pesan dan media. Yang selanjutnya yaitu ada 4 elemen yang menunjukkan fungsi komunikasi utama, yaitu penyandingan, pengertian, respons, dan umpan balik. Dan yang terakhir ada gangguan atau noise yang menjadi elemen dari model makro tersebut. Model tersebut merupakan faktor kunci dalam komunikasi yang efektif. Hal tersebut berkaitan seperti tentang pengirim yang harus tahu penerima informasi seperti apa yang akan dijangkau dan respon apa yang ingin didapat. Sebagai contoh lain, ada pengirim yang harus menyandingkan pesan dengan penerima sehingga penerima pesan dapat memahaminya. Dan contoh yang terakhir yaitu pengirim yang harus menyalurkan pesan melalui media yang dapat menjangkau penerimanya dan membangun umpan balik atau respon dari penerima pesan. Selanjutnya, ada model mikro respons konsumen. Model ini berkonsentrasi pada respon dari konsumen secara spesifik terhadap komunikasi. Konsumen memiliki keterlibatan tinggi dalam kategori produk. Beberapa faktor yang menjadi keterlibatan konsumen dalam kategori dan persepsi produk antara lain yaitu ada kesadaran, pengetahuan, rasa suka, preferensi, keyakinan, dan pembelian. Apa sih yang dimaksud dengan kesadaran itu? Yaitu jika sasaran konsumen tidak menyadari adanya pemasaran yang dilakukan, pemasar harus menyadarkan konsumen tentang adanya pemasaran yang dilakukan. Dan untuk pengetahuan,
konsumen mungkin saja sadar akan produk atau suatu merek, tetapi belum tentu tahu persis akan manfaat, tujuan, ataupun alasan kenapa ada produk tersebut. Selanjutnya ada rasa suka. Apa yang konsumen rasakan akan suatu produk mungkin tidak sama antara satu konsumen dengan konsumen lain, sehingga sasaran komunikasi sangat berpengaruh terhadap persepsi produk nantinya. Selanjutnya ada preferensi. Konsumen mungkin saja suka terhadap produk, tetapi belum tentu produk tersebut dianggap lebih baik dari produk yang lain, sehingga mempengaruhi konsumen dalam mereferensikan produk perusahaan kepada orang lain. Selanjutnya ada keyakinan. Konsumen bisa saja menyukai produk, tapi belum tentu yakin untuk membeli produk tersebut. Dan yang terakhir ada pembelian. Komunikator harus mengarahkan pembeli untuk membeli produk, karena konsumen belum tentu tergerak untuk membeli walaupun memiliki rasa suka dan keyakinan terhadap produk tersebut. Sehingga pemasar harus mendorong konsumen untuk mengetahui akan suatu produk, memiliki kesadaran akan suatu produk, memiliki rasa suka, dan dapat mendorong konsumen untuk mereferensikan produk serta membangun keyakinan dan akhirnya melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mengembangkan komunikasi yang efektif. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk membangun komunikasi yang efektif yaitu mengidentifikasi pemirsa sasaran. Dalam artian, kita harus memiliki sasaran yang jelas seperti pembeli potensial, tren saat ini, maupun golongan tertentu yang akan menjadi tujuan dari penjualan produk. Sasaran pasar sangat berpengaruh terhadap perusahaan tentang bagaimana cara mengkomunikasikan untuk menyampaikan produk perusahaan. Perusahaan dapat melakukan segmentasi dan menentukan target pasar untuk menentukan konsumen yang akan dipilih nantinya. Selanjutnya ada menentukan tujuan komunikasi. Beberapa tujuan komunikasi antara lain yaitu 1. Kebutuhan kategori. Perusahaan harus menentukan komunikasi akan bertujuan untuk mempromosikan kategori produk apa yang relevan dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, ada kesadaran merek. Komunikasi dilakukan harus bisa menumbuhkan kesadaran konsumen akan suatu merek. Selanjutnya, ada sikap merek. Komunikasi dapat digunakan untuk mengevaluasi merek dan mengambil langkah selanjutnya yang harus dilakukan perusahaan. Dan yang terakhir ada maksud pembelian merek. Komunikasi dapat dilakukan untuk mempengaruhi konsumen dalam mengambil tindakan untuk membeli merek. Hal-hal tersebut merupakan tujuan dari komunikasi yang nantinya perusahaan dapat menentukan tujuannya terlebih dahulu untuk komunikasi dengan kebutuhan kategori atau untuk menumbuhkan kesadaran merek atau untuk membangun sikap merek, mengevaluasi merek, dan ataupun untuk mendorong konsumen dalam membeli merek tersebut. Materi selanjutnya yaitu ada merancang komunikasi. Selanjutnya, perusahaan perlu merancang komunikasi seperti apa yang akan digunakan untuk mencapai respon konsumen yang diinginkan. Untuk mencapai respon yang diinginkan, memerlukan penyelesaian dalam 3 masalah berikut, yaitu antara lain yang pertama, strategi pesan. Hal ini menyangkut apa yang akan dikatakan dalam komunikasi. Perusahaan perlu mencari daya tarik, tema, atau ide yang relevan dengan positioning merek. Selanjutnya ada strategi kreatif. Hal ini terkait dengan bagaimana cara mengatakan pesan yang disampaikan kepada konsumen. Efektivitas dan pemahaman akan kandungan dalam pesan bergantung pada cara penyampaian pesan tersebut. Dan yang ketiga ada sumber pesan. Perusahaan harus memilih
perantara untuk menyampaikan pesan tersebut karena akan menjadi sumber pesan. Konsumen tahu pesan tersebut berasal dari mana, yang akan berpengaruh terhadap keyakinan konsumen akan suatu produk. Jika sumber pesan tersebut terpercaya, maka konsumen akan lebih cenderung untuk membeli produk tersebut. Nah, jika perusahaan ingin ekspansi ke pasar global, maka perusahaan harus beradaptasi dengan pasar global, yang tentunya akan berbeda dalam komunikasi pemasaran. Perusahaan harus menyesuaikan dengan kondisi global yang akan menjadi sasaran pasar nantinya. Perusahaan harus memprediksi apakah gaya iklan akan diterima oleh masyarakat luas atau tidak, dan memilih komunikasi yang dapat diterima oleh khalayak ramai. Beberapa hal yang berpengaruh untuk adaptasi global yaitu antara lain produk. Tidak semua produk dapat diterima di semua negara. Hal tersebut mungkin karena regulasi budaya atau aturan pemerintah yang ada di negara tersebut. Selanjutnya ada segmen pasar. Perusahaan harus tahu kondisi segmen yang menjadi sasaran di suatu negara, karena akan mempengaruhi tata cara dalam mengomunikasikan produk. Selanjutnya ada gaya. Cara perusahaan dalam mengomunikasikan produknya harus disesuaikan dengan gaya yang lazim pada negara sasaran pasar tersebut, sehingga komunikasi produk dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat dari negara tersebut. Selanjutnya ada materi tentang memilih saluran komunikasi. Perusahaan dapat memilih saluran apa yang akan digunakan untuk komunikasi produk nantinya. Antara lain yaitu ada saluran komunikasi pribadi. Komunikasi ini memungkinkan dua orang atau lebih berkomunikasi secara langsung, baik melalui telepon, email, maupun tatap muka. Komunikasi ini memiliki efektivitas dalam penyesuaian dengan pribadi dari konsumen. Pemasar juga dapat memperoleh umpan balik dari konsumen secara langsung, namun kurang efektif dalam jangkauan perluasan pemasaran. Selanjutnya ada komunikasi non-pribadi, saluran komunikasi non-pribadi. Komunikasi non-pribadi ditujukan terhadap lebih dari satu orang atau khalayak ramai yang dapat melalui media. Yang pertama yaitu ada media. Media tersebut dapat melalui media pendukung seperti media cetak, media jaringan, media elektronik, media siaran, maupun media tampilan untuk mengkomunikasikan produk. Dan yang kedua ada promosi penjualan, yaitu merupakan penawaran yang ditawarkan kepada khalayak umum. Dan yang ketiga ada acara dan pengalaman. Perusahaan dapat memanfaatkan acara tertentu yang relevan dengan karakteristik produk untuk memberitahu konsumen akan informasi produk tersebut. Dan yang terakhir ada hubungan masyarakat. Perusahaan dapat memanfaatkan kepada pihak lain seperti pihak internal yaitu karyawan, pihak eksternal yaitu konsumen, pemerintah, perusahaan lain, dan lain-lain dalam saluran komunikasi. Selanjutnya ada integrasi saluran komunikasi. Meskipun komunikasi pribadi dapat efektif untuk mempromosikan produk, perusahaan dapat memanfaatkan komunikasi secara non-pribadi sebagai komunikasi massa yang nantinya menjadi langkah awal sebelum komunikasi pribadi, yang dimana konsumen dapat lebih tahu terlebih dahulu dan memiliki pandangan akan produk yang dikomunikasikan. Dan selanjutnya langkah terakhir dalam mengembangkan komunikasi yang efektif yaitu ada menentukan total anggaran. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam promosi adalah anggaran yang akan dikeluarkan, karena biasanya promosi dapat dianggap sebagai beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
Perusahaan harus mempertimbangkan apakah pengeluaran yang akan dilakukan itu sebanding dengan tingkat penjualan yang diinginkan dan apakah penjualan tersebut dapat tercapai. Perusahaan tentunya ingin biaya yang dikeluarkan untuk promosi sebanding dengan penjualan yang akan terjadi. Beberapa metode dalam menentukan anggaran yaitu ada metode terjangkau, metode persentase penjualan, metode paritas kompetitif, dan metode tujuan dan tugas. Yang pertama yaitu ada metode terjangkau. Banyak perusahaan yang menetapkan anggaran yang benar-benar terjangkau oleh perusahaan. Namun, metode ini sangat mengabaikan promosi yang berperan sebagai investasi yang akan mempengaruhi volume penjualan. Selanjutnya ada metode persentase penjualan. Perusahaan menetapkan anggaran promosi berdasarkan persentase penjualan produk yang sudah terjadi sebelumnya maupun berdasarkan harga produk yang ada. Jika tingkat penjualan lebih tinggi, maka perusahaan dapat menganggarkan anggaran promosi yang lebih tinggi lagi seiring bertambah tingginya volume penjualan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada metode paritas kompetitif. Metode ini menentukan anggaran berdasarkan tujuan untuk mencapai paritas pangsa, suara, dan pesaing. Pasar tujuan dan pesaing dapat menjadi acuan dalam merancang anggaran promosi nantinya. Dan yang terakhir yaitu ada metode tujuan dan tugas. Metode ini merancang anggaran berdasar tujuan yang ingin dicapai dan tugas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal itu akan memperkirakan biaya yang akan timbul saat melaksanakan tugas, sehingga perusahaan dapat menganggarkan anggaran yang akan diperlukan nantinya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai memutuskan bauran komunikasi pemasaran. Dalam sebuah perusahaan harus ada yang namanya alokasi anggaran komunikasi pemasaran atas dasar 8 model komunikasi utama yang terdiri atas iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, penjualan personal, acara dan pengalaman, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, dan lain sebagainya. Perusahaan itu pasti memiliki banyak cara untuk mendapatkan efisiensi dengan mengganti satu alat komunikasi dengan alat komunikasi yang lain, atau bahkan mengombinasi antara alat komunikasi satu dengan alat komunikasi yang lain. Berikut karakteristik bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama, iklan. Iklan itu dapat menjangkau pembeli di berbagai wilayah yang tersebar secara geografis. Kita sendiri bisa membentuk citra suatu barang dan jasa dalam jangka yang panjang dengan menggunakan iklan. Bentuk iklan seperti TV itu memerlukan anggaran yang besar, sementara bentuk lain seperti surat kabar itu tidak membutuhkan anggaran yang cukup besar. Yang kedua yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan menggunakan kupon kontes memiliki efek promosi jangka panjang dan lebih kuat dan lebih cepat. Karena dengan kita mengadakan kupon kontes, kita bisa sekaligus melakukan penawaran produk dan mendorong penjualan yang mengalami penurunan. Yang ketiga yaitu hubungan masyarakat dan publisitas. Perusahaan cenderung kurang memanfaatkan hubungan masyarakat dan publisitas ini. Tetapi jika program yang dilakukan bisa direncanakan dengan matang, tentu bisa lebih efektif lagi. Yang keempat, ada penjualan personal. Merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk tahap pembelian, membentuk preferensi, meyakinkan pelanggan, seorang konsumen atau pelanggan. Yang kelima, yaitu acara dan pengalaman. Acara dan pengalaman ini memiliki 3 keuntungan, yaitu yang pertama relevan, yang kedua melibatkan, yang ketiga adalah implisit. Relevan yaitu suatu acara pengalaman itu dipilih baik dapat dianggap sangat relevan karena langsung berhubungan dengan konsumen. Melibatkan dalam penerapannya, acara melibatkan
konsumen secara aktif dan implisit. Acara merupakan penjualan lunak tidak langsung. Jadi dengan acara dan pengalaman ini kita secara tidak langsung melakukan penjualan. Lalu yang keenam, pemasaran langsung dan interaktif, yaitu memiliki banyak bentuk melalui telepon, online, dan secara pribadi. Alat komunikasi ini juga mudah untuk dilakukan. Lalu yang ketujuh yaitu pemasaran dari mulut ke mulut, yaitu bisa melalui online maupun offline. Dan pemasaran dari mulut ke mulut ini memiliki 3 karakteristik, yaitu kredibel, yaitu orang mempercayai orang lain karena yang menyampaikan pasti kenal dengan satu yang lain, jadi mempercayai orang lain. Yang kedua itu pribadi. Itu pemasaran dari mulut ke mulut itu biasanya berbentuk dialog pribadi, mencerminkan suatu pendapat maupun pengalaman pribadi. Yang ketiga yaitu tepat waktu pemasaran. Pemasaran dari mulut ke mulut itu terjadi ketika mereka itu menginginkan sesuatu atau lagi tertarik dengan pembicaraan tersebut mengenai barang dan jasa tersebut. Berikutnya yaitu menyusun strategi bauran komunikasi. Dalam menyusun strategi bauran komunikasi, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama tingkat kesiapan pembeli, yaitu efektivitas biaya dari setiap alat komunikasi bervariasi sesuai dengan tahap kesiapan konsumen dalam membeli. Kesadaran dan pemahaman calon pelanggan dapat dipengaruhi melalui iklan maupun penjualan personal. Oleh karena itu, strategi komunikasi harus disesuaikan dengan sejauh mana calon pembeli sudah siap untuk melakukan transaksi. Yang kedua yaitu tahap siklus hidup produk. Efektivitas komunikasi juga berbeda-beda di setiap fase siklus hidup produk. Pada tahap pengenalan, iklan biasanya dipadukan dengan penjualan personal untuk memperluas distribusi serta mendorong konsumen agar mencoba produk baru. Yang ketiga yaitu evaluasi hasil komunikasi. Setelah rencana komunikasi dijalankan, pihak manajemen atau direktur perusahaan komunikasi perlu menilai dampaknya terhadap target konsumen. Evaluasi ini mencakup pengukuran perilaku responden seperti jumlah produk yang terjual, siapa saja yang memberikan tanggapan positif, dan sejauh mana produk dibicarakan oleh konsumen kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu mengelola proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Menurut definisi dari American Association of Advertising Agency, komunikasi pemasaran terintegrasi merupakan suatu konsep perencanaan komunikasi yang menekankan pentingnya rencana komprehensif yang mampu mengevaluasi peran strategis dari berbagai disiplin komunikasi. Namun, pada praktiknya masih banyak perusahaan yang cenderung hanya menggunakan 1 atau 2 saluran komunikasi saja. Padahal dengan mengkombinasikan beberapa alat komunikasi, penyampaian pesan maupun promosi produk atau jasa akan jauh lebih efektif. Untuk itu, perusahaan perlu memiliki sudut pandang 360 derajat terhadap konsumen, sehingga benar-benar memahami beragam bentuk komunikasi yang dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan ketika ingin mengelola proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang pertama yaitu dengan melakukan koordinasi media. Dilakukan bisa lintas media maupun dalam sejenis media. Agar maksimal menggunakan 2 media komunikasi yaitu pribadi dan non-pribadi. Yang kedua yaitu implementasi integrated marketing communication, yaitu communication dengan menggunakan 2 komunikasi, bukan hanya 1 alat komunikasi saja. Banyak yang bilang kenapa pemasaran komunikasi seringkali itu berjalan lambat, bahkan stuck sampai di situ saja. Karena ini dikarenakan perusahaan itu seringkali memiliki satu spesialis untuk alat komunikasi. Jadi mereka hanya mengetahui apa yang mereka ketahui itu. Jadi tidak ada variasi untuk alat komunikasi, sehingga tidak ada adaptasi untuk melakukan promosi-promosi lainnya yang sesuai dengan keadaan saat ini. Karena lebih baik jika alat komunikasi itu dikombinasikan, membuat promosi semakin efektif dan berjalan dengan tepat.